Gimana kan itu sama rokok tuh ya? Masuk itu coba. Kau punya program mana itu? Biar karena Zoom ya. Iya. Itu di pojok itu. Skriptanya. Oh, komputernya LPPM. Nah, itu. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Rodi terdengar ya? Mohon maaf. Ya Pak. Terdengar. Dengar. Cek nomor kecil Pak Rektor. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim begitu ya dalam rangka Monef ya, dari kegiatan Pusat Unggulan Iptek PUIPT, khususnya untuk timnya Prof. Simon di sini untuk Pusat Unggulan Iptek Porang. Yang terhormat di sini hadir di tengah kita Prof. Widodo selaku Rektor Universitas Brawijaya, juga Ketua Tim dari Pusat Unggulan Prof. Simon, dan yang tentu kami hormati adalah Bapak Profesor Edwardus Bimo selaku Pemonef, dan juga Bapak Ade Irmanto dari
DRTPM ya, yang tadi sudah disampaikan ada angin segar begitu ya, ada rumahnya untuk Bu PT ini menjadi semangat baru, mudah-mudahan Prof, Pak Rektor ya, ke depan untuk semakin banyaknya PUI PT dari UB ini ya tentu yang mengarah pada kualitas. Mohon izin Bapak Ibu, Prof Lukman selaku Ketua LPPM sedang MF ya, tinggal diwakilkan ke kami. Insya Allah kegiatan pada siang hari ini bisa menempati ruang ini, dan tadi infonya Prof Simon ada rencana ke lapang juga ya atau gimana? Nggih. Insya Allah nanti kami sudah tahu benar kerjaannya dari Prof Simon terkait dengan pengembangan PUI itu dari sumber pendanaan apapun ya. Saya rasa ini bisa menjadi angin segar untuk dilanjutkan. Oke, sebelum kita lanjutkan, mungkin akan lebih baik kalau kita mendengarkan arahan dari Pak Rektor, Prof Widodo, terkait dengan kegiatan maupun harapan-harapan ya terhadap timnya Prof Simon ini. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Sekretaris LPPM Pak Dodi, yang kami hormati, ini asesor ya namanya, asesor apa reviewer? Reviewer ya, Pemonef ya, Pemonef PUI Perguruan Tinggi Pak Dr. Bimo. Nah, alhamdulillah ini kawan lama, ketemu lagi, beliau aktif di reviewer LPDP, sempat kita melakukan bareng ya dulu waktu di ITB. Kemudian ada Pak Ade dari DRTPM Dikti, dan juga Prof Simon yang kami hormati, ada Prof Laras dan Pak Zaki ya, Pak Zaki dan teman-teman sekalian ya. Dan saya ini juga menjadi bagian anggotanya Prof Simon di sini. Jadi saya menerima mandat dari Prof Simon ya. Kalau ada penelitian-penelitian ya. Dan alhamdulillah kita memang UB ini masih kurang untuk PUI, dan ini baru 2 yang kita miliki, sehingga ke depan kita perlu dorong ke sana. Dan memang harus ada banyak perubahan mindset ya kepada sivitas akademika kita untuk semakin banyak mengembangkan penelitian dan inovasi. Nah, untuk penelitian saya kira kita sudah cukup banyak ya, Pak. Kita cukup banyak. Cuman memang untuk yang bisa masuk ke PUI dan yang hilirisasi untuk inovasi memang kita dorong lagi. Sehingga harapan kita ke depan, stressing kita akan masuk ke situ, dan untuk itu nanti mohon Pak Bimo nanti bisa mengarahkan. Saya sudah minta beberapa nih tahun depan bisa ada yang mengajukan lagi. Harapan kita tahun depan minimal tambah 1, minimal. Ya, mudah-mudahan bisa lebih dari 1. Saya kira itu saja yang disampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang di Universitas Brawijaya, dan mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat dan juga bisa memberikan arahan bagi kita Universitas Brawijaya untuk terus mengembangkan layanan khususnya adalah di bidang penelitian dan inovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Widodo selaku anggota dan juga rektor begitu dalam kegiatan siang hari ini. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang ada di surat ya, bahwa insya Allah semua sudah terkomunikasikan dengan baik dengan tim. Monggo Prof Simon untuk dilanjut ya untuk presentasi singkatnya. Kalau nggak salah 10 menit Mas ya? 10 menit, atau nanti baginya sama Bu Rodi gimana? Atau Prof Simon dari sini, monggo dikerjakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Brawijaya, Pak Sekretaris LPPM, dan Prof. Widodo dari reviewer di RTM Dikti. Saya langsung saja supaya waktunya singkat. Ini sudah disiapkan oleh tim tentang apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Pertama adalah komparasi kegiatan dan realisasi anggaran. Ya. 70%-nya itu yang kita terima adalah 175 yang sudah sudah dilaksanakan sesuai dengan pos-pos yang sudah ada.
antara lain adalah penguatan kelembagaan, totalnya adalah 14 juta sekian, itu meliputi tentang pemeliharaan dan updating website, kemudian kegiatan rapat rutin dan HR staf administrasi, serta pembelian daripada ATK, itu yang sudah kita laksanakan. Yang lainnya dari data ini berarti belum dilakukan. Kemudian yang kedua, academic excellence, itu sudah diserap dana sebesar 55 juta sekian, kegiatannya seperti itu, terutama ini adalah karena kecil ya, jadi saya coba, cara saya pakai Canva ya, jadi bisa besar, kalau PPT bisa besar kecil dari Canva, dan bisa bisa. Bisa Canva. PPT-nya saya bacakan aja ya, mohon maaf ya. Jadi ini kegiatannya yang banyak adalah kegiatan kita Bu Rodi dan pergi ke Bali untuk menghadiri seminar di Brawijaya International Conference. Kemudian di sini ada bantuan publikasi nasional. Bantuan publikasi internasional itu adalah biaya untuk bayar APC, artikel processing charge gitu, untuk 1 atau 2 juta yang untuk bantuan publikasi internasional. Ada 2 bantuan publikasi internasional di situ. Kemudian di sini ada ketua pelaksana inisiasi tata usaha, ini sedang kita akan memiliki jurnal, nanti ada di bawah Pak Bagus yang menghandle, ini dana sudah jadi kita akan memiliki satu jurnal khusus untuk orang, dan ini biaya sudah diinisiasi untuk kegiatan tersebut. Kemudian bantuan riset varian unggul porang, ini adalah risetnya Bu Rodi pergi ke NTB ya, pergi ke Timor Leste, itu dananya sekian. Kemudian membantu peneliti untuk membantu kegiatan penelitian di BPUPT, termasuk membuat draft gitu. Kemudian komersialisasi dan pemanfaatan riset, dana yang diserap baru 16 juta, itu uji coba produk beras porang, ini PIC-nya Pak Zaki. Kemudian pengadaan unit bisnis jasa hukumanan dan pelatihan porang, itu kita ada pelatihan porang, itu dana yang diserap sekian. Kemudian pameran hasil riset, kemarin kita pameran di Samantakrida, itu dananya sudah terserap sekitar 5.500.000. Bukti-buktinya ada di sini, Bapak. Jadi kalau diperlukan bisa ada ditanyakan. Kemudian peningkatan SDM melalui pelatihan dalam negeri sedang mencari trainingnya. Kemudian penyusunan SOP akan dilaksanakan bulan November, kalau dilaksanakan bulan 11 ya. Di Batu kita akan khusus adakan itu untuk penyusunan SOP yang belum kita miliki di B4I ini. Kemudian publikasi media massa baru 1 dari 2 rencana target. Kegiatan rapat rutin, kita selalu rapat rutin 6 kali sudah dilaksanakan. Kemudian kegiatan yang lain tentang academic excellence adalah daftar pembicara konferensi internasional sudah tercapai. Saya, Prof. Widodo, dan Bu Rodi ya. Dan Bu Rodi itu sudah tercapai sesuai dengan proposalnya. Kemudian pemakalah, daftar sebagai pemakalah undangan internasional juga sudah tercapai. Daftar kunjungan lembaga internasional ini belum. Sudah ya, sudah atau belum? Belum ini ya, baru target ya. Direncanakan dari UITM, kemarin sudah ada, tapi kelewatan karena kita sibuk. Pak Dokter siapa? Iya, jadi nggak bisa. Kita ada dokter siapa itu lupa saya. Yang kita rapat di Hotel Merkur. Dokter Cih. Iritam itu juga kita kelewatan, gitu. Tapi insya Allah akan tercapai karena beberapa tamu ada datang di UB ini.
Kemudian daftar publikasi ilmiah per tahun untuk jurnal nasional terakreditasi on progress ini saya tidak bisa mengikuti secara detail, tapi saya rasa lebih daripada 5 ini S1 kita kalau ya kegiatan orang ini lebih dari punya saya sendiri ada 6 orang, jadi pasti sudah lebih daripada itu. Belum yang lain itu. Kemudian jumlah publikasi internasional untuk yang Q1, Q2 ini yang memang berat. Kita masih punya 3, berarti kurang 2. Saya punya draft 1, tidak tahu yang lainnya nanti kita berusaha supaya bisa tercapai program ini. Draft paten sudah, kemudian pengelolaan seminar simposium berskala internasional baru akan kita inisiasi, begitu juga pengelolaan jurnal nasional terakreditasi itu juga kita baru inisiasi. Daftar mahasiswa magang di PUPT ini Bu Rodi yang banyak, saya tidak begitu banyak, Pak Zaki ada, atau peneliti yang lain Bu Endrika ya, Bu Edriana, hadir Bu Edriana, belum hadir ya. Itu ada 20 dari 25 yang kita targetkan. Kemudian kegiatan riset akademik S1, S2, dan S3 itu saya rasa sudah melebihi daripada target yang sudah dilaksanakan. Kemudian yang kami masih mengalami kendala yaitu daftar kontrak riset pada tingkat internasional. Sudah dimulai, Pak, tetapi responnya ya terutama saya itu kan produk orang itu kan di bidang industri ya. Jadi kalau sudah menyangkut produk industri, mereka biasanya agak reluctant untuk kontrak, kecuali kalau riset. Nah, riset sudah 1 yang saya inisiasi di email itu, tapi masih belum goal untuk daftar kontak riset tingkat internasional. Ini yang mungkin menjadi salah satu kendala utama di tempat kami, karena terutama kalau produk porang, tepung porang itu kan membawa nilai ekonomis yang tinggi. Nah, itu biasanya susah kita mendapatkan partner untuk bisa riset di bidang itu, tapi di bidang yang lain barangkali mungkin cuma masih sedang diusahakan untuk poin ini. Jadi teman-teman tolong juga kita bantu, kita fokuskan bagaimana kita bisa mendapatkan kontrak riset pada tingkat internasional. Ada 2 negara yang punya channel, saya punya channel yang bisa kita kontak nanti untuk merealisasi hal itu. Kemudian daftar kontrak non riset baru 7 untuk pelatihan ini, saya detailnya kurang tahu. Ada di sini sudah. Kemudian yang juga mengalami ini tidak kendala, yang saya mengalami kendala ini. Bentar. Yang kontrak dengan industri mana? Cina. Nah, daftar kontrak bisnis dalam rangka komunikasi produk dengan industri ini yang kita mengalami kendala karena terutama mesin yang kita belum punya untuk bisa memenuhi kriteria industri itu. Ini buktinya yang sudah di sebelah sini. Ini saya dengan mitra saya dan mitra dari Santori Garuda Beverage. Kualitas tepung yang dihasilkan oleh P4I, terutama dari riset grup saya, itu masih belum, terutama ukurannya masih belum bisa memenuhi standar industri karena mesin. Jadi mesin yang dari proyek LPDP yang kami miliki itu baru sampai maksimum 80 pes, padahal dia mintanya 100 ke 120. Itu kendala utama. Yang lainnya beres. Misalnya dari viskositas malah lebih tinggi dari komersil, kemudian sifat fisik yang lain juga mirip dengan komersil yang dari China. Ukuran saja yang belum. Mesin sedang dirancang, sekarang dibuat oleh di bengkelnya, karena kalau kita bikin sudah nggak ada data lagi. Ada kebetulan mitra saya Pak Angga itu punya kontrak dengan industri lain, kontrak untuk mesin itu, dan saya membantu untuk uji coba mesin tersebut supaya cocok dengan. Kemarin sudah berhasil 120 mes, cuman waktunya lama, sehingga diperbesar ukuran, memang saya agak teknis, ukuran baling-baling pemukulnya itu diperbesar kan. Jadi itu yang cuma ini mesin rancangan kita sendiri. Nah, kalau mau ke Garuda Food memang itu
itu ya minimum itu Cina, dan itu kalau saya tanya ya seperti itu. Jadi itu yang kendala utama kontrak dengan industri, karena kalau industri kan harus pakai. Nah ukurannya kalau besar itu butuh waktu yang lama, dia nggak tahu maunya ya. Kalau komersial waktunya misalnya 2 menit gitu ya, punya saya harus 2 menit, punya saya tidak bisa selesai 2 menit karena masih. Jadi itu kendala utama kontrak industri dengan Suntory Garden Foods. Sebetulnya kalau kualitas itu memenuhi syarat, ya kita bisa, dia gembira kalau kita bisa masukkan berapa ton per bulan. Cuma karena itu belum bisa kita capai, maka kontrak dari dengan industri itu nanti belum. Ini sedang progres terus dan memerlukan penanganan yang lebih serius. Itu terutama yang utama daripada P4I. Kemudian yang lain-lainnya tidak masalah, ini bukti-bukti daripada rapat rutin, kemudian kerjasama riset dan transfer teknologi dengan Bapeda. Kami juga kemarin melatih produk olahan porang di mana Lombok Timur gitu, dan ini akan terus berjalan kegiatan seperti itu untuk tahun anggaran yang ke depan, karena kerjasama dengan Kementerian Perindustrian yang menaruh dana Pak Zaki kalau ke kabupaten itu dana ya alokasi khusus, dana alokasi apa? Dana alokasi khusus Kementerian Perindustrian di Jakarta itu untuk orang khususnya itu diberikan ke masing-masing kabupaten atau Pemda. Dan biasanya ya larinya kalau produk hilirisasi mesti ke TP, ke P4I, karena ada lagi yang di Indonesia kecuali P4I. Jadi kalau itu nggak masalah kita. Yang masalah kita adalah bagaimana kita bisa kontrak dengan industri besar. Ini industri besar. Per bulan dia satu pabrik butuh 20 ton. Pabrik mini kita di sana bisa 3 ton sebetulnya. Cuma mesinnya yang tidak memungkinkan untuk 100-120 mes tersebut. Saya rasa itu presentasi ini bukti-bukti yang ada yang sudah kita lakukan. MF kita akan merealisasi rumah wisata porang di Madiun. Lombok Timur, Kabupaten Nusa Tenggara Timur juga welcome kalau kita datang ke sana untuk bikin rumah wisata porang di lereng kaki Gunung Rinjani. Tapi ya peneliti P4I yang hadir dan yang tidak hadir, dan itu kita diminta ke sana untuk bikin MF di sana. Dan sudah ada kalau kita datang dengan proposal, kemudian kita ajukan ke Dikti, itu insya Allah akan bisa berhasil. Saya rasa itu Pak presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Prof. Simon. Seperti biasanya Prof. Eduardus nggih, langsung bisa tanya jawab atau mungkin ada pengantar dari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Rektor, Prof. Widodo, kemudian Ketua PPT Prof. Simon dengan tim, kemudian juga Sekretaris BPM. Pertama-tama tentu kami menyampaikan terima kasih yang luar biasa begitu ya. Pada hari ini kami bisa diterima dalam rangka kegiatan Monef. Tentu sesuai dengan tujuan Monef ini kami tentu akan lebih banyak nanti sharing begitu ya, karena ini tahun pertama ya Prof ya. Kami lebih banyak mungkin sharing, berdiskusi, menyamakan persepsi sehingga nanti pada tahun kedua, tahun ketiga itu tentu dilaksanakan dengan sesuai dengan apa yang kami berikan hari ini begitu ya. Ada beberapa hal yang mungkin kami perlu sampaikan kepada Pak Rektor, juga kepada PPT, bahwa secara program ini ada perpindahan begitu ya, dari Direktorat Kelembagaan sekarang pindah ke JRTPM. Nah, konsekuensi dari perpindahan ini ternyata ini cukup banyak yang kemudian berdampak begitu ya. Pertama tentu programnya itu pindah begitu ya, dari kelembagaan kemudian pindah ke JRTPM, tetapi pada saat itu
dananya juga tidak pindah sehingga DRPM gitu ya harus kemudian melakukan beberapa inovasi juga ya yang kemudian akhirnya menemukan anggaran tetapi tidak cukup besar. Tapi bentuk dukungan dari DRPM tentu harus tetap ada kegiatan itu tahun 2022. Nah, hari ini saya juga baru dapat kabar dari Pak Ade bahwa sekarang sudah ada rumahnya begitu. Berarti kita legowo begitu ya, lega gitu ya. Waduh, berarti tahun depan ini bakal kabar baik gitu ya. Gitu ya, kabar baik. Tempatnya ada isinya. Kalau ada rumah pasti ada isinya, nggak mungkin gitu lah. Jadi Prosimo mungkin kalau sekarang, aduh, kok cuma segini begitu ya kan. Mohon maaf juga Prof. Simon, mudah-mudahan tahun depan gitu ya kalau ini nanti dievaluasi memang layak untuk tahun kedua tentu akan berbeda lah begitu ya terkait dengan kemudian berikutnya yang juga berubah Prof. Simon ini KPI-nya berubah begitu ya. Berubah itu presentasinya ya. Nilai bobotnya sama. Nah, tapi yang berubah itu presentasinya. Maksudnya gini. Kalau di kelembagaan, presentasi anggaran untuk kegiatan kelembagaan itu besar. Academic excellence dan komersialisasi itu tentu mengikuti begitu ya. Sehingga target di kelembagaan itu memang kita harus mendukung kelembagaan gitu ya. Kegiatan-kegiatannya banyak di kelembagaan. Sedangkan di DRTPM maka kita juga mengikuti semangat target yang ada di DRTPM. Oleh karena itu di DRTPM itu academic excellence dan komersialisasi tentu menjadi KPI utama dibandingkan kelembagaan. Oleh karena itu dana porsi sebarannya juga lebih besar pada kegiatan untuk academic excellence dan komersialisasi daripada kelembagaan. Nah, oleh karena itu tentu mudah-mudahan di dalam PPT Porang di Brawijaya ini tentu sudah mengikuti skema itu. Tadi saya melihat secara sekilas kelihatannya Prof. Simon dan tim sudah melaksanakan sesuai dengan itu. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, karena waktu kita bergening ya, Prof. Simon ingat ya, Prof. Simon mau ke orientasi produk atau orientasi Simon? Itu sampai berapa sesi gitu, panjang sekali. Nah, gitu. Seperti ini, maju mundur gitu ya. Akhirnya kemudian Prof. Simon sepakat kita orientasi sains begitu akhirnya ya. Karena kita beri gambaran bahwa orientasi produk. Memang kalau kita lihat PPT-nya Prof. Simon ini memang lebih cocok pada produk karena sudah hilirisasi. Saya lihat datanya luar biasa ya, kerjasama menerima pendanaan yang cukup besar, kemudian sudah ada mitra begitu kalau lihat dari proposalnya sehingga kita tertarik ini kelihatannya produk, tapi kita kembalikan kepada Prof. Simon, kemudian kita berikan gambaran akhirnya Prof. Simon oke, sains saja. Memang yang paling rasional menurut saya kalau memang sumber daya yang tahu kan Prof. Simon dengan tim akhirnya diputuskan sains. Nah, oleh karena itu, karena ditetapkan sains, tentu KPI-nya kita menggunakan sains. Nah, tadi saya lihat KPI sains yang disampaikan oleh Prof. Simon memang sudah terlihat menggunakan KPI sains. Nah, kemudian terkait dengan kegiatan hari ini, kita akan mencoba melakukan diskusi begitu ya, Prof. Simon ya. Terutama ada beberapa hal yang nanti kita ingatkan. Misalnya begini, untuk tahun pertama mungkin kita tidak banyak melakukan sesuatu ya yang lebih banyak diskusi begitu Prof. Simon. Artinya begini, Prof. Simon yang kami titipkan bahwa UPT ini kan kegiatan yang dalam rangka untuk peningkatan relevansi dan produktivitas pendayagunaan iptek yang ada di perguruan tinggi supaya meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan berbasis kearifan dan muatan lokal yang dalam konteks ini kan Porang. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan sebagainya termasuk yang perlu dipahami oleh Prof. Simon dan teman-teman ini juga akan mendorong beberapa target universitas ya. Kalau bisa kehadiran PPT ini adalah membantu misalnya IPU begitu ya
ya IKO apa 1 2 3 4 5 6 dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua yang belum nampak di Prof Simon sebenarnya sudah ada di tempat kami, yaitu terkait dukungan MBKM. Mas Menteri pokoknya semua kegiatan itu pokoknya ini ada kaitannya MBKM Kampus Merdeka atau tidak begitu ya. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini atau nanti di tahun kedua ketiga itu ada skema-skema yang menawarkan mahasiswa untuk dan juga terlibat di dalam UPT itu bagian dari mendukung Kampus Merdeka itu ya. Sehingga di dalam sebenarnya di KPI B9 atau B itu kan ada namanya program magang ya. B11 ya? B11. Tapi belum ada datanya ya. Ada ini 20 kira. Di sini belum. Di sini kok belum. Oh, ada. Oh, dari 25 20 ya? Iya, 20. Ya. Oke. Ya nggak apa-apa. Artinya memang sudah ada skema-skema yang disiapkan untuk mendukung Kampus Merdeka ya, Prof. Ya, dalam mulai akhir September. Ya. Terus untuk ini kan kita baru jadi memang nanti rencananya tahun depan kita sudah buat program di mana nanti keluar bisa operation atau itu baru akan kita buatkan programnya nanti di bulan September. Jadi, oke, terima kasih. Kemudian berikutnya yang paling penting juga ya, tadi saya lihat mungkin buktinya belum terlihat, tapi salah satu publikasi. Nanti tolong disiapkan gitu ya. Maksud saya begini, contoh publikasi. Papernya ya. Papernya. Kopi atau kopi? Ya, yang mudah ditunjukkan mungkin. Maksud saya begini mungkin Prof. Simon dan ya. Kalau kopi saya Ada yang bisa ditunjukkan, Prof? ada. Saya lebih kepada bulan ini nah ini ini Ya. Saya sudah melihat Prof. Ya, Prof. Simon. Ya. Ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Ya. Yang perlu kami sampaikan Prof. Simon. Memang beberapa artikel sudah kita lihat gitu ya, cuman ada beberapa catatan yang kita temukan. Nanti ketika kita melakukan verifikasi terhadap KPI, mohon izin nanti yang kita akui klaimnya Prof. Simon dan tim UIPT adalah yang afiliasi begitu ya. Tapi tahun pertama kami mencoba, pokoknya dilaporkan kami coba begitu ya. Tapi itu semua ada. Nah, tapi tadi ada satu, ada beberapa ya. Itu kan perawatan. Iya. Sebenarnya awal tahun 2020 ini kan kami juga belum berkuih dan beberapa rekan kami. Oke. Oleh karena itu kita nggak masalah untuk saya selalu pakai PLC ya. selalu Ya, oke. Nah, terus pertanyaan buat Prof. Simon. saya nggak bisa ingat teman-teman yang lain publikasi bagaimana. Ya. Orang yang P4 orang Ya. Kalau cuma saya dengar Mohon izin karena harus dua. Ya.
Ya, mohon izin nih Prof, karena itu kan bagian dari branding untuk memperkenalkan PUIPT Prof Simon sendiri, gitu ya Prof ya. Sama ini semua IKU dapat kan? Iya, IKU. iya IKU-nya. Kemudian yang berikutnya Prof, mohon izin ini terkait dengan afiliasi gitu. Skema apa yang disiapkan oleh Prof sehingga orang tertarik untuk mencantumkan afiliasi gitu ya. Kadang-kadang kan orang, saya kok afiliasi, saya dapat apa sih sebenarnya? Itu sering itu di semua PUIPT di tahun pertama itu menjadi persoalan gitu loh. Oleh karena itu, karena ini tahun pertama, kami juga harus tahu gini strategi apa sih nanti afiliasi ini menjadi persoalan yang penting. Nanti kesulitan melakukan afiliasi. Itu. Kira-kira oke, monggo Prof. Yang sudah jalan ini promosinya adalah misalnya APC-nya itu boleh dibayar. Jadi kalau bayar seperti saya itu pasti oleh pribadi. Saya bayar untuk dikasih itu terbit itu kan bayar ya di sini. Saya diajukan ke universitas kan kita sekarang sudah bebas seperti dulu juga. Kita berarti kalau saya first author ya saya kirim ke UG, kalau saya second atau third author saya kirim ke afiliasi institut. Jadi kita tawarkan ke seluruh anggota bahwa kalau publikasi ada afiliasinya nanti asik afiliasi UG maka afiliasinya ini salah satu strategi berenang. Nah, terus kemudian ada nggak punya strategi model seperti ini, Prof? Saya nggak tahu Pak Rektor, apakah di PUIPT ini juga mereka diberikan ada semacam dalam tanda petik RKAT atau apa gitu? Dan ada Prof? Kita Ada grant untuk grant. kompetitif tiap tahun. Nah, maksud saya teman-teman PUIPT juga membuka skema hibah gitu ya. Skema hibah dengan topik orang ada. Ya, bisa. Gitu. Jadi maksud saya kalau ada memang Pak Rektor punya kebijakan itu, kenapa tidak dibuka skema hibah khusus orang? Supaya apa? Supaya nanti satu sisi publikasi tercapai, siapa tahu dari situ juga ada hilirisasi, ada diversifikasi orang. Ya. Jadi ya, sebelum kita jadi PUIP itu kan sudah campur kan beberapa anggota yang tidak bukan tidak belum memiliki public riset laporan kita support misalnya salah satunya dari kami Wandi sama para Denari itu kita berikan khusus dana sedikit untuk riset di bidang orang cuma karena jumlahnya sedikit jutaan maka tidak bisa kita tuntut dengan publikasi yang kita itu adalah untuk OLT. Jadi programnya alat dan teknologi untuk bagaimana memanen orang itu tanpa itu. Itu beberapa konsep sebelum kita UGT. Cuma yang 250 itu cukup. Jadi kalau dananya gede baru kita bisa. Ya, tapi mudah-mudahan skema itu tidak saja untuk internal anggota anggota PUIPT, tetapi mungkin lebih lebar lagi ya, sehingga itu kan memperkaya ide-ide kreatif gitu ya, yang mungkin di PUIPT tidak terbayangkan ada ide seperti itu gitu ya. Ya tentu skema itu tetap mengacu pada roadmap-nya orang gitu ya. Itu disampaikan. Boleh saya potong sedikit? Silakan Prof. Kita punya strategik dari seperti ini dan Jepang itu. Ya, pengertian kami sebelum dia masuk ke ini kita tawari. Saya punya topik ini tak tawarkan. Kita tidak punya duit. Beliaunya nyari dana sini. Tapi terus kita itu menjadi anggota kita. Sementara itu gitu. Jadi bisa kita berikan kepada dana kepada orang di luar anggota member dari pemerintah bisa ya. Kita belum punya framework seperti itu. Yang kita beri adalah orang-orang yang memang masuk dalam member itu. Masuk dalam member kita. Gitu. PUIPT, semangat PUIPT itu kan mengakomodasi semua sumber daya yang ada di universitas. Ya. Tetapi semangatnya adalah semangat untuk membangun potensi inovasi yang ada di universitas, ya, untuk segera dihilirisasi. Nah, semangat kebetulan PUIPT yang dibangun oleh Prof. Simon ini kan semangat membangun hilirisasi orang. Tentu
tentu nanti kita harapkan dengan skema-skema yang inovasi yang dibangun oleh Prof. Simon itu memberikan kesempatan bagi semua fakultas apa saja yang kemudian bisa saja muncul dari fakultas ekonomi. Apakah bisa? Mungkin dia menganalisis aspek ekonomi terhadap potensi porang misalnya. Begitu ya. Ya, nanti kalau kemudian mereka diterima secara tidak langsung kan ad hoc anggota WPT. Jadi jangan WPT menjadi sesuatu yang eksklusif. Itu kata kunci. Kata kunci dari keberhasilan WPT ini kalau eksklusif itu tidak akan tumbuh dan berkembang. Bahkan nanti akan menjadi tidak bisa menyumbangkan, berkontribusi pada universitas. Gitu ya. Tapi kalau kemudian itu dibuka transparan, gitu ya, semua mempunyai kesempatan, ya tentu dengan koordinasi ketua PPT, ya anggota tetap ada karena mereka yang mengelola kan kemana PPT itu berjalan, menjaga roadmap itu kan tetap harus ada personalia begitu ya tim. Tetapi dalam konteks untuk kemudian menambah wawasan, pengayaan topik, makalah, tema dan sebagainya, tentu semakin banyak yang terlibat. Apakah fakultas ekonomi tadi bilang ekonomi bisa orang bisa saja, siapa tahu ada ide kreatif yang kemudian membuat branding atau membuat bisnis startup yang ternyata ada juga gitu kan, jadi bagus gitu loh. Dan pastilah PPT yang kemudian melibatkan banyak orang ini pasti akan langgeng. Saya jadi ini sedikit bercerita gitu. Ada WPT yang dia hebat ketika didanai. Saya mohon izin harus menyampaikan gitu karena ini kan juga best practice juga. Atau bukan ya? Bukan best practice. Dia itu bagus sekali begitu. Bagus tapi ketika dia selesai hilang. Kita cari jejaknya nggak ada. Kita tanya ke institusinya nggak ada. Ternyata itu dikelola oleh memang sangat eksklusif ya. Dikelola oleh orang-orang terdekatnya saja atau kelompoknya saja begitu ya. Ketika kemudian dia tidak lagi menjadi WPT diganti orang lain, ya selesai sudah begitu. Nah itu maksudnya saya, mari kita membangun semangat WPT ini, semangat untuk transparan mengakomodasi semua potensi yang ada di universitas. Karena nanti kan ujungnya itu kan mendukung ikunya universitas, kampus merdekanya universitas, internasionalisasinya universitas, dan sebagainya. Begitu, Prof. Maaf kalau tadi yang penting harus ada koordinasi. Iya, tetap koordinasi. Bentuk koordinasinya itu satu arah atau bagaimana? Karena kan kalau kita bicara creativity gitu ya, maaf Prof. Simon ya, kalau Prof. Simon terlalu kental mengarahkan, akhirnya kan berkembang juga. Artinya kan katakanlah saya orang ekonomi gitu ya. Ini kayaknya layak dijual gitu. Saya ngomong aja sama Pak Simon. Tak kembangkan sendiri. Nah, apakah seperti itu? Apakah saya harus mengikuti direction roadmap-nya gitu-gitu? Iya. Karena begini, ketika flagship orang itu melengkap di Universitas Brawijaya, maka harus ada orang yang mengkoordinasi. Kan? Sebab nanti kadang-kadang Mas Menteri itu kemana-mana kalau ditanya mau belajar orang mana di Universitas Brawijaya. Nah, menjadi persoalan ketika ada beberapa orang lebih dari satu. Tidak hanya Prof. Simon, orang lain. Nanti bingung. Ini porangnya siapa? Porangnya Prof. Simon atau si Fulan gitu kan? Jadi oleh karena itu kenapa tidak di WPT saja sebagai koordinatornya. Ini untuk memudahkan branding, memudahkan apapun gitu ya. Gitu ya, Prof. Jadi menurut saya koordinasinya juga harus koordinasinya WPT karena flagship WPT ini melekatnya di kebetulan Prof. Simon gitu. Tapi apakah setelah Prof. Simon nggak ada orang lain? Pokoknya WPT itu sebagai koordinator. Ya, benar. Yang saya misalnya begini ya, ada pihak lain yang mau mengembangkan atau komersialisasi dari universitas. Dia koordinasi ya, saya ya oke gitu kan dia akan berjalan sendiri. Tapi dia harus mencantumkan di dalam kegiatan katakanlah bisnisnya itu PRC gitu kan, hanya gitu kan. Itu menyangkut kebijakan. Kalau itu sudah kebijakan internal, ya. Bagaimana di internal UB, di internal WPT itu mekanisme tata kelola terkait dengan kegiatan seperti itu mungkin internal. Tapi kan
maksud kami dari DRTPM ini adalah bahwa UPT ini adalah flagship yang sangat melekat dengan Universitas Brawijaya. Oleh karena itu pengelolaannya pun pengelolaan yang harus dibangun dengan baik ya, dengan antara UPT, universitas, KPPM, siapapun yang terlibat dalam circle ini, yang baik di ujung branding, komersialisasi, semua satu jalan. Tapi nggak harus menjadi anggota aktif di pusatnya. Iya, tidak harus. Tidak Ini harus. koordinasi dikelola inklusif, sehingga Ya. bisa jadi yang ada misalnya pendanaan khusus di UIA, BB, sehingga mereka akan mengelola pendanaan itu dan di-spread ke seluruh stakeholder kita. Jadi yang hibah tadi yang dimasukkan Iya. orang gitu ya. Iya. Nah, misalnya siapapun yang tertarik, so asal koordinasi. Iya. Karena kan tahunya flagshipnya kalau tentang Porang ya UPT Porang itu Brawijaya. Boleh tanya satu. Oke, monggo, Jadi, Prof. menjadi prinsip saya kalau malam itu saya mikir pertanyaan yang mendasar misalnya kita sudah terlalu itu kita belum bisa, tetapi karena keterbatasan daripada apakah SDM apakah milik sistem pengelolaan B4I itu ternyata materi yang sudah kita tulis itu kira-kira bagaimana? Ya, karena kita kan pemikiran dengan materi yang sudah tinggi. Kira-kira apa yang akan kita, karena memang target tidak tercapai bukan karena sengaja tidak kita kerjakan, tapi kita kerjakan pun itu yang kita angan-angan itu belum bisa terrealisasi. Bagaimana? Ya mungkin SWOT analisis itu kita harus tahu kenapa kayak gitu. Ya perencanaan, kemudian macam-macam gitu ya kan, sehingga kemudian ketika kita sudah melakukan SWOT analisis, makanya kan di dalam proposal itu kan diminta untuk SWOT analisis. SWOT analisis itu luarannya kan nanti kita bisa tahu kekuatan kita. Nah, ketika kita tahu kekuatan kita, maka ketika kita membuat KPI, maka kita kenapa harus dua, mampu kita satu, apa harus dua begitu ya? Kan begitu loh. Mestinya kalau Prof waktu membuat KPI itu kan sudah SWOT analisis. Kalau nggak tercapai berarti SWOT analisis kemarin mungkin ada kajian yang miss gitu ya, ada faktor yang miss yang tidak dipertimbangkan, ternyata setelah diimplementasi, oh ternyata faktor itu ikut berpengaruh terhadap keberhasilan program itu. Nah ini mungkin nanti tahun kedua mungkin dilakukan SWOT analisis lagi begitu ya, sehingga nanti KPI ini dirasionalisasi begitu ya. Mungkin saran Prof, kita saya orang strategik. SWOT analisis itu memang seharusnya dilakukan orang luar, apalagi untuk konteks riset-riset yang strategis yang membawa nama institusi. Awal menjadi karakter beberapa jadi asiri segala macam bisa dilakukan orang luar begitu. Jadi perspektifnya beda gitu. Sehingga ketidakcapaian itu kan bisa jadi karena kita terlalu pede melihat kekuatan PT kita gitu. Mungkin orang itu aja mungkin sebagai diskusi begitu ya. Kita kalau melihat kita tidak soalnya kita sangat ini ya apresiasi begitu ketika Porang diangkat, ini ada Bui Porang ini. Nah tema Porang itu kan sangat Pak Jokowi juga pada saat ini. Jadi ini seksi sekali sebenarnya seksi ini gitu Pak. Jadi mudah-mudahan Prof Simon ini betul-betul kami sangat berharap sekali bahwa UPT Porang dari Prof Simon ini menjadi besar gitu ya, menjadi brandingnya bukan Brawijaya saja tapi menjadi brandingnya Indonesia begitu, terutama orang. Apalagi kalau lihat rekam jejak proposal yang Prof sampaikan kan kerjasama dengan luar kan cukup banyak Prof. Ya. Ada beberapa PUI-PT juga mengusulkan Porang. Waktu itu kita sejajar kan gitu. Ada Prof dari universitas, ada satu universitas juga punya Porang. Tapi karena rekam jejaknya Prof Simon jauh lebih advance gitu ya, sehingga kita ini yang kita coba yang ini begitu. Jangan sampai kemudian suatu ketika Prof tidak bisa berkembang, yang ini yang berkembang nanti kan kita gimana nih?
dulunya gimana fleksibnya gitu. Gitu loh, Prof. Jadi semangat, Prof. Kita sangat menaruh harapan besar pada Prof. Simon. Prof. Simon, yang tadi itu kan problemnya enggak bisa Tercapai. diterap dengan Garuda, Garuda Santori tadi. Itu karena match-nya kan kurang kecil. Nah, mesin untuk bisa itu berapa? Cukup murah atau cukup mahal? PNBP tak tahu nggak? Mahal sekali. Nah, itu juga Pak Bimo nanti kalau tadi rumahnya ada kan bisa dibuat. Iya, iya. Nanti B50, dikit 50%. Terus siap kita. Alhamdulillah. Ini tinggal ini sok saja nih. Mulai ini sudah beres ya. Sebelum lupa ini. Tidak berapa. Wah, kurang itu. Iya. Sebetulnya Atau mungkin sensasi sudah berapa? ya dulu waktu di kelembagaan, kelebihan kita PUIPT ini itu menjadi wild card untuk beberapa skema. Dulu itu BCU gitu, Prof, itu wildcard untuk PUIPT diutamakan itu, tapi sekarang nggak tahu BCU gimana. KDRK masih untuk inisiasi, ada inisiasi apa PUIPT ada. Jadi teman-teman yang mau membangun PUIPT di KDRK itu ada salah satunya poinnya inisiasi untuk PUIPT. Kalau saya mau ke mereka itu pakai ini teknologi kasihkan ke industri tahu dibayar dengan sekian. Dan saya juga coba dari mereka gitu. Semua yang paling sama teman saya yang tak kiai, yang ini ya jalannya seperti itu gitu Pak. Kalau saya enggak, misalnya Mas Jim itu aja ya, itu apa? Itu langsung iya. Berapa butuhnya? Terus hidup langsung gitu. Mobilisasi tercapai. Tapi dampaknya ke B, ya ini. Ya, berarti Pak Bimo wes urunan dengan B, Pak Bimo. Ya. Ya, sebenarnya pokoknya kemarin waktu kita menemukan proposal Prof. Simon ini kita sangat apresiasi. Kita menaruh harapan besar sekali pada PUIPT-nya Prof. Simon begitu ya. Sebetulnya faktor saya sudah oke. Gimana Pak? Dijual lagi gitu. Tidak apa-apa. Itu tidak bisa kayak gitu. Tapi saya nanti sebetulnya lapor nanti kalau sudah. Iya. Saya akan lapor. Ya, baik. Jadi menurut saya Prof. Simon mohon izin ya untuk yang beberapa capaian yang tidak tercapai itu mungkin ya diusahakan semampu mungkin gitu ya yang bisa dilakukan. Oleh karena itu tadi ketika melihat kendala ini mungkin Prof. Simon lebih terbuka lagi kesempatan untuk siapapun ya. Saya rasa semakin banyak yang nggak harus masuk ke Prof yang tadi, tapi Prof punya skema yang siapapun di Brawijaya yang potensial kemudian ingin memberikan sesuatu, skema itu ada yang disiapkan oleh Prof. Simon untuk mengakomodasi sehingga membantu memikirkan capaian-capaian ini. Oleh karena itu nanti memang Prof. Simon setiap KPI ini kan ada program kegiatan gitu ya. Sehingga nanti program kegiatan ini di-support sehingga kemudian bisa menghasilkan KPI yang mendukung tempatnya Prof. Simon ini. Itu Prof. Simon. Kemudian terkait dengan ini Prof. Mohon izin ya di kelembagaan itu sebagai PUIPT tentu harus ada informasi yang disampaikan publik begitu ya Prof ya. Websitenya Prof gimana Prof? Bisa disampaikan Prof?
Oke, sudah bagus ya, Prof. ya? Oke. Itu ada Inggris, ada Inggris. Kalau lihat kegiatannya, maksudnya KPI-nya tercapai ya, Prof. Gimana ini, Prof? Oke, boleh. Kalau itu kan ini kan apa ya, publikasi di media ini punya publikasi. Misalnya gini. Artinya kan tanpa editor, tanpa review. Di website ya. Beritanya di website. Masuk di KPI mana? Media massa. Harus keluar. Nggak ada KPI itu. KPI nomor berapa? Oh, penguatan kelembagaan. Ya boleh. Boleh. Itu ya lebih. Penguatan kelembagaan kan website. Nggak ada berita, bukan berita. Websitenya satu, siapa itu? Beberapa yang edukaan saya itu yang kita panjangkan di sana yang proyek dari APB itu langsung di sini. Jadi bikin ya ngelatih petani injeksi di sana itu bisa sih termasuk bisa tracking. Nah, oleh karena itu Bisa kita kerjakan dengan apa namanya search engine optimization ya, supaya lebih meluas lagi. Jadi yang baca di halayak internet Ya, baik. Indonesia. Kita punya anggota satu arah. Oh ya, ya berbagi dari berikutnya Prof, mohon izin nih Prof, terkait dengan kegiatan orang ini begitu ya. Untuk UIPT itu di samping kita orientasinya pada kegiatan, tapi kita kan tata kelola juga menjadi sangat penting, Prof. Kita sepakat. Oleh karena itu maksudnya saya, kita ini sering kelemahannya itu dokumentasi kegiatan. Apakah itu juga bagian dari KPI yang kemudian kita sulit mendapatkan? Siapa tahu dokumentasi kegiatan itu kalau terapi ini sebenarnya bisa diklaim di KPI ini, KPI ini mungkin, Prof. Yang selama ini mungkin semua kegiatan itu tidak terdokumentasi dengan baik. Sebenarnya kalau ini dikumpulkan, kemudian dibaca, gitu ya, oh ternyata ini bisa diklaim loh, di misalnya non riset gitu ya, dan macam-macam gitu ya. Oleh karena itu menurut saya mungkin ada staf khusus gitu ya, Prof ya. Ada staf khusus Prof yang didedikasikan untuk mengawal tentang admin dari UIPT, Prof. sementara satu ini staf khusus. Ya, yang rutin mendokumentasikan di ukuran dan dokumentasi. ya. Dan ada lagi satu tapi tidak rutin ya. Pembantu peneliti itu yang kalau kita punya beberapa kaget, Ya. Karena seringkali di beberapa PPT itu persoalannya dokumentasi saja sih. Sebenarnya ini kita tanya, apakah ada kegiatan ini? Ada Pak. Dokumentasi mana? Nggak ada Pak. Sehingga menurut saya ini juga harus dikawal dengan baik. Pengelolaan UPT itu menjadi bagian yang supporting system yang tentu berpengaruh terhadap performa dari UPT. Kita jangan terlalu berpikir luaran, tetapi tidak disiapkan sumber daya untuk melakukan itu. Ya, pengelolaan. Kemudian kalau boleh tahu SDM-nya, Prof, peneliti itu berapa orang? 13 ya? Dari berapa fakultas? Jangan satu fakultas saja. Oh, 4 fakultas. Fakultas apa? No? FTP, MIPA, pertanian, elektro, via Prof. FTP, pertanian, MIPA, Teknik. Iya. Iya. Ekonomi juga belum. Nah, ekonomi mestinya masuk itu. Ekonomi masuk stabil, tapi kemudian tidak aktif lagi, sehingga belum masuk. Jadi 5. Tidak 1 lagi. Tapi ini dinamis, Prof Bimo. Ya. Jadi keanggotaan kami juga dinamis ya. Tergantung pada roadmap. Ya, yang dikerjakan setiap tahun. Saran-saran dari Prof Bimo tadi,
kita buka lebih luas supaya bisa masuk yang lain-lain. Iya, iya. Ya, betul, Pak. Terus saya juga punya ini, Pak. Jadi ini tadi tentunya ada masukan buat LPPM ya. Karena kan selama ini peneliti kita itu seperti terbatasi bahwa surat tugas peneliti itu harus anggota pusat studi tersebut. Sehingga kita berorientasi bahwa harus menjadi anggota dulu, baru mendapatkan hibah riset dari LPPM. Nah, ini mungkin ya yang nah mungkin untuk perbaikan untuk yang akan datang, untuk perbaikan di lembaga kami, Pak Bimo ya. Begitu. Terima kasih masukannya. Tergantung skemanya. Iya. Saya rasa tidak salah juga, Prof. Artinya tergantung skemanya. Ada skema yang kemudian harus melibatkan anggota internal. Mungkin ada skema yang disiapkan untuk kemudian melibatkan di luar. Ya, itu belum. Jadi maksudnya Skema saya, yang melibatkan itu luar bukan belum. masalah, apa benar atau tidak benar. Menurut saya itu kebijakan masing-masing institusi yang membuat Iya, iya. beberapa skema. Ada skema Iya, yang iya. melibatkan di luar kelompok studi, ada yang kemudian kelompok studi dengan latar belakang masing-masing, dengan target keluaran masing-masing begitu. Itu tentu teman-teman dari institusi Brawijaya yang paham tentang itu. Kemudian Iya, Pak. ya saya rasa itu beberapa catatan ya, karena kita juga tahu ya UIPT ya, tahun 2022 ini sangat mepet gitu. Iya, hanya 3 bulan. Kalau 2023 misalnya cukup besar itu kita bisa banyak riset yang belum bisa kita tangani. Misalnya kita datangkan postdoc, kita buka postdoc dulu. Kalau dananya mendukung, ya itu fasilitas kita punya. Ya. Laboratorium punya, tempat punya, cuma dana untuk membiayai postdoc dari luar masuk ke sini tidak punya. Kalau itu ada dana itu. Oleh karena itu teman-teman UIPT membantu kita sebagai pengelola UIPT bahwa performa UIPT itu memberikan kontribusi yang bersama bagi persoalan bangsa, kementerian dan sebagainya. Kalau kemudian UIPT kemudian tidak semangat, putus asa dengan target-target yang diberikan. Terus ketika kita ditanya Mas Menteri, UIPT memberikan apa begitu? Kalau ke DRK matching fund itu sudah kan selama ini terasa begitu, mitra juga merasakan manfaat, sehingga gerojokan dana di matching fund itu banyak sekali begitu. Maksudnya saya UIPT itu bisa kita tingkatkan kalau kita punya semangat sama begitu bersama. Dengan segala kesulitannya, kan bisa teman-teman berinovasi kan, bisa cari sumber dana lain begitu ya, yang bisa membantu kinerja. Memang tidak boleh double funding, tetapi kinerja UIPT itu kan tidak harus sumbernya dari UIPT kan, beberapa skema-skema itu bisa kita gunakan mengembangkan UIPT maksudnya saya gitu. Nah kalau kemudian UIPT itu udah terasa menjadi sesuatu yang bermanfaat, terasa Mas Menteri dengan kementeriannya akan tentu komitmen sekali untuk mendukung itu gitu ya. Ya selama ini kita rasakan ya matching fund itu sudah bisa terlihat begitu. Nah, tugas kita bersama bagaimana UIPT itu bisa menjadi besar. Harusnya UIPT itu memberikan data-data yang terbukti begitu ya. Ya, kemudian bisa dirasakan oleh Mas Menteri, lihat setiap baca koran UIPT ini luar biasa kan begitu. Nah, di koran nggak ada UIPT begitu maksudnya saya. Di pameran-pameran UIPT-nya juga tidak banyak terlibat. Ini yang kita terus mengingatkan kepada UIPT bahwa kita ini ditunggu dengan segala produknya. Di media massa juga muncul gitu ya. Misalnya kemarin kasus tsunami, kasus yang kemudian bencana di Makassar, itu Mas Menteri senang karena yang turun pertama kali itu UIPT begitu, itu dipublis, Mas Menteri senang sekali begitu. Ya seperti ini, tapi setelah itu nggak ada lagi yang bisa memberikan UIPT ini memberikan warna begitu ya terhadap persoalan itu. Prof. Simon. Jadi besar tidaknya dana tahun 2023 itu tugas kita bersama sebenarnya. Kami sebagai pengelola, teman-teman PT itu makanya dikasih KPI itu supaya nanti performanya bisa terjaga, terukur. Mohon izin Prof. Jadi itu tugas kita bersama. Itu. Saya rasa itu beberapa hal yang
bisa kita sampaikan ke Prof. Simon. Nggak perlu putus asa KPI nggak tercapai. Bukan berarti habis segalanya begitu ya. Gitu. Ini mohon maaf nih, ini sekedar diskusi dengan Prof ya. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, saya rasa mungkin bisa kita diskusikan. Itu mungkin. Terima kasih Prof. Terus Mas Adi ada yang mau disampaikan dari Sampun? Keuangannya gimana? Oh iya, untuk keuangan mungkin mewakili Mas Adi. Tetap memperhatikan proporsi dari regulasi Pak panduan ini. BPK ini kalau periksa pegangannya buku panduan gitu. Jadi misalnya kalau kelembagaan itu maksimal 15%. Kemudian untuk academic excellence tuh maksimal 60%. Kemudian ya jangan dimodifikasi begitu, karena dimodifikasi menjadi temuan nanti ya tentu sekedar mengingatkan kembali. Iya. J, matur nuwun. J, matur nuwun. Saya rasa demikian. Luar biasa matur nuwun Prof. Widodo bisa mendampingi kita sampai sesi ini. Karena saya di tengah kesibukan beliau. Ya, terima kasih matur nuwun. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Ya, mudah-mudahan PUIPT Porang menjadi besar sesuai dengan harapan kita. Amin. Ya. Ampun, terima kasih Bapak Ibu, Prof. Eduardus dan teman-teman juga Prof. Simon dan tim Pak Rektor dengan komitmennya ya. Kami di LPPM tentu banyak mendapatkan. Senang kalau begini Pak. Model-modelnya kalau sharing ini artinya kan banyak catatan-catatan yang mumpung ini masih di akhir tahun masih kita bisa merencanakan itu menjadi catatan kami begitu mungkin. Intinya kami sangat mensupport itu apa yang dilakukan oleh aktiviti orang yang kedepannya. Agenda berikutnya nanti langsung ya Kita ke lapangan. gitu. Oh, lihat mesin tadi. Di maksudnya mesin kenapa ini menjadi kendala proses itu? Mesin seperti apa, gambarnya seperti apa? Terus mahalnya kenapa? Kapasitas produksinya sebesar apa ya? Oke, monggo makan siang salat di sini di lantai 7 silakan. Iya. Kita mau foto sama Prof. Widodo nih. Polisi nanti nggak ikut ke Oh ya, Prof. Saya rutin kok seminggu sekali. Semuanya terima kasih. Kita jauh dah lokasinya. Di daerah mana? Batu. Belum kabupaten.
Tapi jalannya kecil, lebih lari, lebih itu ya. Iya, berarti ya, saya pakai handphone, saya lagi 1, 2, 3, 4 sama dia 5. Negaranya berapa? Ya kan bawa kendaraan dulu ya Pak. Ya, saya bawa kendaraan ya, jauh. Ya, kan aja probleman sama rombongan. Nanti kalau bawa saya dulu. Kalau ini 5 orang, ya saya di belakang orang. Kemudian di belakang. Aku makan dulu, kalau makan dulu ya, nanti yang di dalam itu juga kan. Kontennya dibagi ya beberapa ya, atau malah khusus ini yang ke UM nanti Sudah saya. oh sudah tadi pagi Iya, maka saya lihat di kami- UM kok ada yang daring juga. Oh, ada 2 daring di jadwalnya. Iya, Oh ya, ada 2 yang satu nih. UM. Oh iya. Oh enggak sekalian nih. Jadi ini kita terakhir di Iya. UB. Dari prodi apa, Pak? Saya dari manajemen Ekonomi. ekonomi. Prof dari Saya dari kedokteran hewan. Saya temannya Prof. Ul. Maksudnya beliau senior saya. Beliau kan sering nguji di UNER kan. Iya, saya kedokteran hewan. Iya. Dulu saya rutin ke sini, zamannya ada Prof. Indra, Rasad Indra, masih di kami ya. ya, almarhum. Jadi prodi apa, Pak? Sama dengan teknologi. Oh, teknologi pangan. SDM penelitiannya berapa ini? Di Foran? 13 itu? Oh, kalau yang adminnya? Admin. Ya karena kita baru masuk selama ini kan kita susah di Oke. akhirnya ya tidak bisa ya selama ini sudah dari beberapa yang resmi 1 juta 2011 Orang nama deh. iya saya itu 2011 sudah 11 tahun ya memang akhirnya seperti memang itu menjadi memang kita mungkin butuh pembahasan kan ini baru 2 bulan memang apa ya merencanakan ke menjadi itu kan setelah kita didapatkan pemimpinan. Iya. Sebelumnya kita ya sampai 2 bulan lalu kita masih bisa studi. Jadi kita dari APKS ini. Kalau nggak salah proposal dari Brawijaya ada 2 atau 3 ya? Gini, Ada 2. 3. sebetulnya tahun 2019 itu kami ngajukan diri waktu Kemenristek cuti. Dan waktu itu sudah masuk. Lama kan vakum nggak diproses. Ya, sudah masuk, tinggal di tanda tangan. Kemudian dikti pindah kembali ke Kemendikbud. Dan itu kemudian ya hampir begitu saja. Jadi kemudian tahun 2020 harusnya tantangan tidak jadi Tahun pertama pandemi Won. ya tidak jadi terus 2021 kita tidak mengajukan terus kemarin 2022 Kalau Mas Adi dari dulu ngurus BPT. enggak Pak, saya juga baru tahu Itu baru juga. sebelumnya saya di Birumawa Oh di belum. tidak Apa sih dulu kontak personnya saya lupa itu. Ini banyak orang lama juga yang di rumah yang baru. iya Namanya apa? Restoran Mbak? direktorat sendiri direktorat ekonomi. Jadi ini sudah 2 kali kami mengajukan proposal ini. Yang pertama juga sudah masuk Memperbarui dong. Yang baru kan yang gagal tuh apa? sudah masuk. Yang masuk tuh apa? PPTM. Iya, kalau nggak salah, saya lupa saya apa produk waktu itu karena katakan skemanya kan sama, hanya waktu itu PT sama LIPI masih jadi satu UI. Jadi ada yang UI untuk program ini, ada UI yang masuk di LIPI dan
karena waktu itu Kemenristek ITI, jadi kita LIPI sama Perbrani waktu itu kan satu ini, satu kementerian. Kemarin kita juga tanya nih, BRIN juga ada PUI kan? Ya, baru-baru ini. Nah, Ya, kemarin namanya kita tanya gini, apa itu kan? hati-hati menggunakan apa PUI. Terus ada yang tanya, PUI PT di BRIN apa bedanya PUI PT di PI? Lah, ya jelas beda. PT itu perguruan tinggi masa di BRIN. PT ya jelas di Kemendikbud, masa BRIN ngurus. Ya, Prof ya. Kamu mungkin yang di LIPI dulu jadi masuk kemana? Hah? Kan dulu di LIPI itu kan ada PUI. Oh, PUI tapi LIPI gitu. Jadi dulu kan kalau kita akan beda. harusnya dari BRIN itu ya sekarang berarti. Jadi BRIN. Mereka menggunakan indikator, punya semuanya itu terus punya kita gitu. Ya, termasuk membuatnya Sama orang-orang di lapangan kan bingung. Loh, kami ini ikut yang mana nih, di BRIN atau ke Mendikbud? Bapak perguruan tinggi atau bukan? Perguruan tinggi ya PUI PT. tapi kemarin sosialisasi ke sini ikut kalau saya. Iya, makanya kita tuh kan bingung. Waktu itu sifatnya lebih ke penunjukan sih yang terkait dengan smelter baterai nikel. Tapi di data edaran itu memang teknologi bisa membuka dengan kerjasama dengan BRIN. Jadi kalau saya bahas itu bisa, dan kalau saya kemarin mungkin nggak ada sosialisasi. Kita jadi kerepotan menjawab itu kerepotan. Kita kan juga nggak bisa menapa. Nggak tahu ya, bisa apa enggak? Tapi nggak diakui ikunya. Di sini warek-wareknya sudah definitif. Dari yang periode lama Masih belum. habis nanti Februari ini. Kalau di kedokteran hewan apa yang bisa dibuat UIP? Kami lagi mempersiapkan. Saya kedokteran hewan, tapi saya kemarin yang megang PUI PT Lembaga Penyakit Tropis. Kan, terus Pak Rektor buka lembaga baru, namanya Lembaga Ilmu Hayati Teknik dan Rekayasa. Saya pindah dari Lembaga Penyakit Tropis, saya pindah sekarang di lembaga. Jadi saya sekretaris Lembaga Ilmu Hayati Teknik dan Rekayasa. Itu apa? Dia menaungi seluruh ilmu hayati. Jadi sekarang sama Pak Rektor kita punya 3 lembaga. Lembaga penyakit tropis khusus untuk menangani penyakit-penyakit tropis, infeksi. Kemudian ada lembaga ilmu hayati teknik rekayasa mengakomodasi pohon penelitian yang terkait dengan ilmu hayati teknik rekayasa. Kemudian ada lembaga ilmu sosial, humaniora dan budaya. Luas ya. Tapi sekarang yang ilmu sosial dilebur lagi karena nggak tahu ada kebijakan apa, terus akhirnya sekarang dihilangkan lagi. Prof. Simon semangatnya masih semangat ya ke lapangan ya. Masih, kalau orang masih. Sebenarnya Pak Rektor sudah minta dulu, cuma saya masih belum lakukan. Pak, adik-adik Pak sudah bisa berapa yang bisa share lebih.
Kemarin ada proposal Porang juga, Prof. Ya, dari UGM. UGM. Dan kita mau dijajaki dengan rencana tahun ini untuk supaya Kalau nggak salah UGM atau IPB itu? ya. Kita kenal juga sama kalau di Hubungan baik, cuma kalau sudah menyangkut ke expertise gitu memang ya agak ada bibirnya gitu. Manusiawi. Jadi ada expertise itu saya tahu, beliaunya juga tahu, dia kan tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Jadi di sana dia enggak gitu. Dia lemah. Jadi saya tahu, oh di sana lebihnya ini, lemahnya ini. Kelemahan saya di sini, kelebihan saya di sini gitu. Cuma sekarang ini belum, walaupun teman baik ya sama-sama profesor ya, itu menyatukan supaya bisa gabung di sini jadi satu itu loh, masih kita kendala. Nggak usah dipaksakan. Mereka suruh ngaku ya. Yang penting kan sudah flagshipnya stempelnya UB. Stempelnya PT Porang itu ya Brawijaya. Justru kalau Prof. Simon nggak berkembang, stempelnya kementerian Pindah ke sana. Dan saya sama dia sama-sama dewan penasihat di kepengurusan ini, dewan pimpinan petani goreng Nusantara. sama. Sama-sama. Dia bidangnya ini, saya bidangnya ini. Gitu. Kalau soal ini ke saya, kalau soal ini ke dia, gitu. Cuma nyatukan ini, Prof. Siapa yang kita dari itu. Hani. Oh, Hani, bagaimana itu? Nah, ini saya mencari cara bagaimana yang awin itu supaya kita jadi satu itu. Mana ya dia? Masing-masing punya harus. Saya kan kalau saya sih bisa, tapi kan gerbong di belakang saya kan nggak mungkin. Kan saya ada gerbongnya. Saya bisa bersatu dengan beliaunya, tapi gerbong saya ini bagaimana? Itu saya itu harus. Konsorsium Porang. Aduh, bentuk konsorsium pernah dulu, tapi di mana-mana dari dulu nggak ada yang jalan. kita SD ya. Pernah ada itu. Padahal yang lebih tahu kita, dia satu pikir. Dia jangan, dia nggak ngerti apa-apa. Nggak ada kegiatan bisnisnya. Backgroundnya bukan, dia hanya apa? Hanya naik aja gitu. Ya, mungkin itu jalurnya dengan konsorsium ini sepakat. Nah, maksudnya KP urunan. Seperti konsorsiumnya PT MBH itu loh, Pak. Itu kan status yang jadi hostnya 100 juta. Yang jadi partnernya 50-an. Jadi punya komitmen sama-sama. Ya, nggak ada yang merasa lebih. Iya. Kontribusinya sama kok. Pokoknya kayak bangsa gitu. Saya nggak ikut ya izin Ada Oke. Makan dulu. Makan dulu. Penjualan dari udah nih. saya dulu karena kalau LPDP sama Prof. Widodo. Untuk fraksi mahasiswa, fraksi mahasiswa beasiswa. Oh, proposal. Beberapa kali. Makanya waktu beliau jadi rektor, saya berikan selamat ya. Beliau kalau mana-mana bawa mobil sendiri. Kita TBK juga bisa. Tadi Kalau ini punya rektor yang ilmuwan. Yang lain ilmuwan sih, tapi nggak seperti Prof.
Kan beliau basicnya memang peneliti. Tapi peluang untuk melibatkan ilmu peneliti-peneliti BPJS di luar kan bisa kok. Bisa kok. Ya, juga. Juga. Mungkin kan kok. Karena di lahat sekarang itu kita Di SWOT analisis kembali Prof ya. supaya tidak Nanti kan ada skema 2 untuk internal, ada skema. Ya, nanti Pak Rektor kan dengar kan. Tadi kan saya gitu. mungkin dia nggak masuk dalam pikiran dia tapi caranya gitu. Ya. Yang internal tidak merasa kehilangan ininya ya. Ya. Kadang-kadang orang yang sudah lama di dalam itu merasa memiliki itu kadang-kadang manusiawi itu wes kasih mainan aja, ada skema khusus untuk internal kan nggak masalah ya Prof ya. Ya. Saya ngomong gitu nggak masalah ya, nggak ada problem ya. Benar. Saya ngomong tadi nggak. Kalau beliau kalau soal baiknya mesti fair ya. Nah, responsif dia. Kan dia sebetulnya nggak pengen jadi rektor. Nggak kepingin. Jam 12 saya kan belum masuk ketua MBA. Nggak presentasi dia Pak telepon. Gimana nih kalau nggak datang? Saya nggak presentasi aja loh. Kalau nggak bisa ngumpul, nggak bisa harus datang. Datang presentasi. Prosesnya cici ya. Posisi benar. Sebelumnya sudah tahu waktu di sana saya. Presentasinya bagus beliau kan. Apa? Presentasinya di depan MBA waktu itu bagus. Sehingga terus sering waktu itu masukannya diikuti karena sebenarnya bukan calon tua kalau itu dulu. Waktu itu. Prof Simon masih ini ya? Sampai sekarang masih MBA sekretaris. Tidak, satu tahun kemarin. Kan saya sudah pensiun. Oh, tapi terlibat dalam proses. Terlibat. Oh, waktu saya masih MBA kemarin. Ini sedang diurus etikanya lah. Juga dari fakultas juga kita batal. Ini saudara beda mbak tadi, Profasik. Istri saya itu sepupu dengan Profasik. Oh, iya. Ya, dekatlah sama kita Profesik. Sekarang yang muda itu sudah promosi belum? Anaknya? Budi. Dokter. Budi. Penyakit. Oh, sudah. Sudah. Kita bagian calon dekan kuat itu. Itu masih ponakannya Prof. Masih. Budi Santoso. Ya, begitu. Budi Santoso. Spesialis apa? Spesialis objek. Oh iya. Anak muda. Jepang ada dokternya. Iya. Tapi sekarang anaknya Profasi wakil dekan FK. Wakil dekan FK itu Dr. Rumdoni. WR4 sekarang di WR4 ya. Siapa itu? WR4-nya itu Miftahul Kusur. Miftah, sorry bukan di Miftah. Oh, Miftah udah profesor kemarin. Udah profesor. Nah, itu sepupunya ponakannya Dr. Kantor Pasik. Itu sepupu istri saya. Iya. Kita ini keluarga besar dari Sidoarjo itu.
GTK. Oh, GTK. Apa sih waktu Miftah gitu. Satu bah itu. Abah Hussein atau apa gitu. iya. Iya, Miftah bukan Budi Miftah. Yang ketemu Pak. Cetak gitu. Iya, beliau PhD-nya Jepang, cepat sekali, karirnya cepat sekali beliau tuh. Pulang dari Jepang, terus kemudian diminta jadi ketua ketua pusat, kemudian setelah itu jadi wakil rektor. Katanya mau jadi dekan ya, kakaknya loh. Nah, tapi saya bilang begini, sekarang malah jadi wakil rektor kan di atas. Jadi wakil rektor Pak. Ya. Beliau pintar memang. Penelitiannya tentang Human relation-nya juga bagus. Katanya saya beberapa kali ketemu, cuma saya nggak akrab. Prof, mesin apa Prof? Kok gara-gara itu? Itu nanti dari porang menjadi tepung. Itu kapasitas berapa? Saya sudah punya. Kapasitas berapa? Ya harusnya kapasitas sih itu kalau misalnya saya kalau punya saya ini kapasitas 1 ton itu harusnya ya kira-kira 35 ton gitu. Baru saya kalau 1 bulan bisa 20 ton itu ekonomis. Kalau di bawah itu sebenarnya tidak ekonomis. Ya karena untuk maintenance alatnya mahal ya. Nah, ini kita punya saya yang kapasitas seperti Iya. Sangat menarik ini. Baru Indonesia semuanya impor. Oh, impor. Jadi itulah kelebihan kami di UB, kita sudah skala ALP. Kalau di UGM skalanya masih laboratorium, mereka belum pernah bekerja dengan skala gede. Saya sudah bekerja. Makanya Prof. Hani kemarin kan sudah ada orang di pusat lain gitu loh. UGM juga orang. Tapi bagus dia. Cuma ya skala lab. Katanya kualitasnya juga bagus. Kualitasnya bagus. Iya. Bagus. Tapi skala lab ya bisa terjadi. Saya kalau fokus ke lab ya bisa seperti itu. Bisa jualan saya. Prof, dapat paten berapa Prof dari orang? Banyak. Paten saya 14 yang khusus orang itu kira-kira separuhnya. Lah yang mau kita kunjungi ini orang Brawijaya. Iya. Kami memang Tanah seluasan. bukan tanah, pabriknya bukan. Oh. Pabriknya. Kalau Enggak, orangnya diambil dari mana? ya dari petani dan makan ke petani di Madiun Enggak punya orang sendiri. nggak punya kecuali individu itu saya punya 3.000 gitu ya, Brodi punya gitu. individu tapi bukan kebun gitu loh. Ya kebun tapi cuma 3.000, saya punya 3.000. Jadi ini bisa dianggap sebagai teaching industry juga. Kalau soal itu saya belum lagi declare ya, tapi sudah praktek ya teaching industry. Iya kan murid-murid saya kan praktek di Iya, situ. makanya toh. Sudah. Kalau untuk penampungan, kalau Iya. untuk penanaman yang di tapi jaraknya jauh dari sini. Dari desa Bantul itu bisa dianggap teaching industry ya, penanamannya brodian di Bantul. Budidaya itu gimana? Nah, iya, itu bisa diakui sebagai teaching industry ya, untuk penanaman. Nah, itu tadi loh Pak. Kita ada dokumennya, enggak terserak-serak dokumennya, cuma belum kita laporkan yang kegiatan tadi. Teaching industri dalam bentuk penanaman, teaching industri dalam bentuk penampungan, Kan teaching industri berarti dalam bentuk, dokumentasi toh. iya, itu belum kita laporkan, sudah faktanya. Nanti itu juga. Cuma untuk penanam orang, saya nggak bisa tunjukin karena jauh, 2 jam dari sini. Untuk umbinya itu Pak, kita sudah melatih. Oh, dana bukan dari BPT, dana kita sendiri sekitar. Seperti saya nih, bikin pabrik itu dari LPDP dan dari Provinsi Jawa Timur. Cuma ya karena itu kita bikin mesin sendiri, ya nggak bisa kualitasnya bisa masuk ke industri besar. Harus beli yang sudah komersil. Nah itu yang nggak bisa dibeli kita.
kemudian itu nanti foto-fotonya yang berkaitan di desa mana Pandasari itu mahasiswa kan praktek di situ, itu dianggap teaching industry. Nanti Bapak saya tunjukkan mahasiswa praktek bikin bibit dari kutu jaminan, itu bisa dianggap juga teaching industry. Loh, kalau begitu kan MBKM magang itu tercapai kan, Pak? Jumlahnya yang belum tercapai, Pak. Jumlahnya Pak, 25 kita baru 20 Pak. Ya maksudnya, kok lihat kegiatannya banyak begitu, masa mahasiswa nggak ada yang... Tapi itu gini Pak, syaratnya kita kan nggak mau bohong Pak. Syaratnya MBKM itu dia harus 12 pekan. di situ gitu loh. 12 pekan. Iya gitu loh Pak. Yang Nggak, bimbingan saya nggak Ya. masuk di situ. Jadi Tapi- bisa kita akui. Iya, ya, tapi 20 itu sudah bagus, Pak. Oh, Itu udah bagus. Sudah bagus. Oke. Ayo. Prof, ini kita pakai mobil sendiri atau gimana? Ada siapin sama FBB. Kita tinggal naik aja kan, drivernya ada di dalam. Prof, saya kamar mandi dulu ya, Prof. Oke, oke. Di mana kamar mandinya? Saya lapor dulu tadi dua. Di